Masih bersama kami di Presisi Siang. Polda Jawa Barat menggelar seminar hukum Bitkum 2025 dengan mengusung tema sinergi antara aparat penegak hukum dalam pemberlakuan KUHP baru. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantas Polda Jabar ini dihadiri pejabat utama Polda Jabar, penyidik, narasumber hingga perwakilan mahasiswa. Polda Jawa Barat hari ini menggelar seminar hukum Bitkum 2025 dengan tema sinergitas aparat penegak hukum dan pemberlakuan KUHP baru. Bertempat di Aula Lantas Polda Jabar, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi para aparat penegak hukum, akademisi, hingga praktisi dalam menghadapi era baru sistem hukum pidana Indonesia. Yang berikut merupakan informasinya untuk Anda. Polda Jawa Barat menggelar seminar hukum bidang hukum 2025 dengan mengusung tema sinergi antara aparat penegak hukum dalam memberlakukan KUHP baru. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa 23 September 2025 di Aula Lantas Polda Jabar. Seminar hukum bidang hukum Polda Jabar 2025 dibuka secara resmi oleh Irwasda Polda Jabar Brigjen Pol Rinto Prastowo. Dalam sambutannya, ia menyampaikan seminar ini merupakan momentum penting untuk menyamakan persepsi dalam penerapan KUHP baru. Mengetahui bahwa keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru merupakan sebuah sejarah penting bagi bangsa Indonesia. Setelah lebih dari 1 abad kita menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, kini bangsa Indonesia memiliki KUHP hasil karya sendiri yang disusun berdasarkan falsafah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta nilai-nilai luhur budaya bangsa. Irwasda menekankan pemberlakuan KUHP baru hanya akan berhasil jika didukung sinergi Polri, Kejaksaan, Kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan. Koordinasi dan komunikasi yang baik diperlukan agar tidak terjadi perbedaan tafsir di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Brigjen Pol Rinto Prastowo menyampaikan 3 harapan penyelenggaraan seminar, yaitu memberikan pemahaman komprehensif tentang substansi KUHP baru, merumuskan strategi sinergi antar lembaga penegak hukum, serta melahirkan rekomendasi praktis berupa SOP dan tindak lanjut nyata. Selain itu, Polda Jabar juga membuka ruang kerjasama dengan akademisi perguruan tinggi hingga organisasi profesi hukum, termasuk juga masyarakat sipil untuk meningkatkan literasi hukum. Saya ingin menekankan bahwa semangat dari KUHP baru ini adalah menghadirkan hukum pidana yang berkeadilan. Oleh karena itu, dalam setiap penerapan pasal, kita harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas. Penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada aspek represif, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek pencegahan, edukasi, dan pemulihan. Seminar ditutup dengan harapan agar diskusi dan materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat nyata, baik bagi para aparat penegak hukum maupun masyarakat, sehingga implementasi KUHP baru dapat berjalan efektif, adil, dan transparan. Dan semangat kebersamaan, Polda Jabar berharap seminar ini tidak hanya sebatas diskusi, tapi mampu melahirkan strategi nyata dan rekomendasi praktis bagi penerapan KUHP baru. Dari Bandung, inilah wujud komitmen Polri bersama seluruh elemen bangsa untuk menghadirkan hukum yang adil, humanis, dan berpihak pada masyarakat. Dari Bandung, saya Bribda Fikri, di Tumas Polda Jawa Barat, melaporkan untuk Politik TV dan salam presisi. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kecamatan Jailolo sejak Selasa sore mengakibatkan Sungai Todowongi meluap dan merendam sejumlah pemukiman warga di Desa Todowongi. Aksi sigap personel Polres Halmahera Barat, Bribtu Andre Jini, membantu mengevakuasi warga terdampak banjir. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Hujan dengan intensitas tinggi di wilayah Kecamatan Jailolo sejak Selasa sore mengakibatkan Sungai Todowongi meluap dan merendam sejumlah pemukiman warga di Desa Todowongi. Banjir terjadi sekitar pukul 20 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian air mencapai 45 hingga 120 meter merendam 24 rumah warga dan mengganggu aktivitas masyarakat. Meski banjir menimbulkan kerugian material, hingga kini belum ada laporan korban jiwa maupun luka-luka. Terlihat kepedulian personel Polres Halmahera Barat,
Bribtu Andregini yang membantu proses evakuasi warga yang terdampak dari banjir tersebut. Langkah ini merupakan bentuk komitmen Polri selalu hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga memberikan bantuan saat bencana yang terjadi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Brigpol Dewi melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, hari ini tepatnya pada tanggal 24 September 2025, Indonesia memperingati Hari Tani Nasional. Momen ini bukan hanya perayaan saja, namun sebagai pengingat akan perjuangan para petani dan peran krusial mereka sebagai pilar utama dari ketahanan pangan bangsa. Lalu seperti apa sejarah dari Hari Tani Nasional ini, dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kapolres Boyolali Polda Jawa Tengah AKBP Roshid Hartanto menjadi narasumber dalam forum Group Discussion atau FGD Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Boyolali dengan tema merajut kebersamaan dalam perbedaan. Semua tokoh masyarakat, tokoh agama, ulama, semua mendukung kepolisian. Bahkan ada beberapa kantor polisi yang dijaga oleh masyarakat, baik dari ormas, baik dari organisasi keagamaan, ikut menjaga kantor polisi dan bahkan kantor-kantor pemerintahan. Kalau tidak didukung dengan rasa cinta kepada wilayah dan kepada Kabupaten Boyolali, tidak mungkin bisa terwujud.
sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, kita untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, penyuluhan, public awareness, statement ahli, pressure untuk media platform bahwa harus membatasi konten-konten yang berorientasi kepada perjudian, orientasi kepada pornografi, orientasi kepada tindak pidana lainnya. Selesai, ya. Kita carikan lapangan pekerjaan masyarakat yang lain yang tidak mengandung unsur homer, judi dan lain sebagainya. Saya yang matur sangat bapak-bapak sudah membantu dalam menjaga keamanan dan kondisivitas wilayah Kabupaten Boyolali. Matur nuwun Pak Kiai. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.